Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Furqan 74 Allah berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat mercusuar hati yang budiman. Zaman dulu, orang tua kita tidak mengenal yang disebut dengan parenting. Tetapi mereka tidak bingung dengan sistem pendidikan, metodologi, dan sebagainya. Bahkan mereka banyak menghasilkan anak-anak yang hebat. Rahasia mereka adalah intensifnya interaksi mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka banyak berdoa di sujud-sujud sholat malam mereka, mendoakan anak dengan khusyuk kalau punya hajat. Mereka banyak bersedekah, kalau anak ujian pun mereka puasa. Jika kita mau sesuatu, kita dekati yang menguasai barang itu. Kita tahu bahwa dunia ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita memiliki kebutuhan terhadap dunia, ya sudah, seharusnya kita mendekati sang pemilik dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjawab pertanyaan tentang mengapa kalau butuh apa-apa, saya menyarankan untuk memperbanyak doa, memperbanyak mengaji, memperbanyak puasa, dan memperbanyak sedekah. Mengenai ketawakalan adalah bagaimana kita menyerahkan segala keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita adalah bagaimana memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memenuhi haknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangi kita dan memberikan kita dunia yang kita pinta, insya Allah. Jika kita memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi urusan anak kita, kita pasrahkan dan percayakan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya yang terjadi, kita malah lebih percaya kepada makhluk, pada gurunya, pada kepala sekolahnya, mau dikasih materi apa, sistem apa, yang penting berangkat saya antar, pulang saya jemput. Kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang berdoa, menitipkan anak kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan anak kita masih terjaga sampai hari ini hanya karena doa dalam sholat malamnya nenek dan kakeknya. Sahabat mercusuar hati yang budiman, kita harus mencontoh sikap Nabi Ibrahim kepada anaknya dalam surah Ibrahim 39-41. Bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia anak yang begitu besar, yakni diberi anak. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan mengijabah doa. Senantiasa berdoa untuk anak dan cucu agar selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah agar mereka termasuk orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Berdoa mohon ampun atas doa diri sendiri, dosa orang tua, dan semua orang yang beriman pada hari perhitungan. Saatnya kita memperbaiki diri. Seperti apa kualitas diri kita? Sudahkah semua jasad kita bersihkan dari hal-hal yang buruk? Lisan kita seringkali ghibah, membicarakan keburukan orang, menghina, bicara kotor, dan lain-lain. Dengan lisan itulah kita memanggil dan berbicara kepada anak kita. Wajarlah jika ketika dipanggil, anak kita sulit sekali merespon. Bukan telinga anak kita yang rusak, tetapi frekuensi lisan kita
yang tidak punya kekuatan, tidak pas. Mari setel ulang frekuensi jazat kita dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita bicarakan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Tangan kita ketika memegang seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yang menyentuh. Mata kita ketika melihat seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang memandang. Kaki kita ketika berjalan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang melangkah. Jangan menyibukkan diri dengan orang-orang yang suka zalim terhadap diri kita. Biarkan saja. Kita sibukkan diri kita dengan mendekatkan diri padanya. Biarkan mereka yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka saling bermusuhan antar sesamanya dan mengeluarkan kita dari pertempuran tersebut dengan aman. Anak kita hari ini dari kecil adalah anak-anak digital native. Anak-anak yang sudah otomatis bisa mengotak-atik gadget. Mengapa? Karena ibu bapaknya semenjak ia masih dalam kandungan sudah pada pegang handphone. Kalau mau anak kita menjadi Al-Quran native, ayo ibu bapak semenjak anak di kandungan kita pegang Al-Quran. Semoga kita semua terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah mengajak ibu sholat, ibu membangunkan anak sholat, ayah ibu anak bersama-sama tilawah. Insya Allah di tengah-tengah mereka akan hadir malaikat. Ayah berdoa, ibu mengaminkan. Ibu berdoa, ayah mengaminkan. Insya Allah doanya diupload ke server pusat sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mendownloadkan keperluan kita dengan berlimpah. Sahabat bersuara hati yang budiman, narasi itu dapat kita ambil hikmah. Ini menjadi pelajaran pertama sebelum yang lainnya. Betapa peran seorang istri yang kelak menjadi seorang ibu adalah peran sentral. Menyiapkan anak perempuan dengan baik, seorang ibu berarti menyiapkan satu generasi istimewa. Dengan kata lain, gagal dan mengabaikan persiapan seorang anak perempuan yang kelak menjadi istri dan ibu adalah merupakan kegagalan lahirnya generasi ke depan yang lebih baik. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.